saya akan ngobrol tentang bab umur. Saya itu di hati loh ya, masalah fakta itu jangan diomongkan. Kalau di hati itu rasa-rasanya umur saya baru 17 tahun. Alhamdulillah, di hati. Ya koyo-koyone cik, Masya Allah. Rasa-rasanya masih sanggup lari maraton 10 kilo. Dulu waktu saya SMP ikut maraton 10 kilo. Kalau sekarang cukup nonton maraton. Ya 10 kilo. Tapi rasa-rasanya lihat orang main sepak bola, wah saya bisa tuh lari sekenceng itu. Lihat orang main bulu tangkis, wah rasanya bisa saya loncat, smash ya. Rasanya bisa seperti itu, rasanya. Ya rasanya bisa. Loncat sana, loncat sini, rasanya bisa. Faktanya jangan dibahas. Nanti muncul aib-aib saudara-saudara. Cukup dimengerti oleh diri sendiri. Nah itu menunjukkan kalau yang cepat menua, ya cepat menua itu adalah fisik manusia. Karena fisik ini rangka yang ditempati dan akan ditinggalkan. Tubuh manusia itu namanya apa? Kerangka, ada tulang belulangnya, rangka. Rangka ini dibalut dengan otot, dibalut dengan pembuluh darah, dengan daging dan lain sebagainya. Biar apa? Biar aslinya yang jelek itu enggak kelihatan. Coba saya mau nanya, berani enggak majang rangka di kamar? Ya, kamarnya gelap, rangkanya taruh di pojok, ya, rodok meringis. Nah, terus kasih lampu kuning spot gitu. Saya mau nanya, berani atau rodok-rodok? Agak-agak gimana gitu ya, agak-agak gimana. Tapi kalau rangka itu ditutupi, ya ditutupi sama daging, orang banyak itu yang majang untuk jual pakaian itu ya Pak. Banyak, tidak menakutkan, bahkan menyenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya menciptakan manusia, semua yang gak enak itu ditutup sama Allah Ta'ala. Semua yang gak enak ditutup. Mohon maaf ibu-ibu, Bu, mohon maaf ya Bu, ya mohon maaf ini. Tapi saya harus ngomong, kalau nggak ngomong nanti kurang terasa itu ya, kurang terasa. Kotoran hidung, bahasa daerahnya apa? Rodok banter gak apa-apa ya. Kotoran yang di hidung, bahasa daerahnya apa? Upil. Upil itu cuma U-P-I-L, upil atau U-P-I-L, upil. Tapi kalau diterjemahkan jadi kotoran yang berada dalam hidung yang sifatnya menggumpal, warnanya bisa macam-macam. Tuh, upil. Pertanyaannya, upil itu diletakkan di dalam hidung atau di atas hidung? Di dalam. Kenapa? Kotor. Ya kok, kotor. Yang kental di kerongkongan ini, suka warnanya hijau. Namanya apa itu? Dahak. Ya, dahak, riak atau apapun tuh yang keluar. Pertanyaan saya, itu diletakkan di luar kerongkongan atau di dalam? Di dalam. Kalau dahak kita keluar ke lantai, dahak kita sendiri, kita lihatnya senang atau jijik? Jijik. Langsung kita sembunyikan atau kita ambil dan kita pertontonkan? Langsung kita sembunyikan entah dengan tanah kalau di lantai, entah dengan disentor air kalau itu di kamar mandi. Intinya yang kotor tadi sembunyikan, hilangkan. Jangan sampai kelihatan. Itu hikmahnya Allah menciptakan jagat raya ini. Yang indah-indah itu ditunjukkan, yang gak bagus sama Allah dilarang ditunjukkan. Ya dilarang ditunjukkan. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, suka sama yang indah-indah. Allah maha indah, suka sama yang indah-indah. Karena itulah seburuk-buruk manusia yang suka cari kotoran manusia yang lain.
Yang suka cari-cari kesalahannya orang, yang suka cari aib-aibnya orang, itu seburuk-buruk manusia. Apalagi menyebarluaskan aib tadi. Saya mau kasih gambaran, orang yang suka mencari aibnya orang yang suka mencari kesalahannya orang, kemudian dikumpulkan data kesalahannya tadi, disebarluaskan, ibaratnya seperti ini. Saya mau nanya, di Majelis Ar-Raudhah ini, di pondok pesantren ini ada toilet enggak? Ada, betul. Nah, antum kalau ke toilet kan ada yang buang hajat kecil, ada yang buat hajat besar, betul? Nah, hajat besarnya itu kira-kira ada penampungannya enggak? Ada enggak? Ada. Seandainya, dan saya yakin tidak ada. Seandainya ada orang datang ke rumah Anda atau ke satu tempat, ya, dengan sengaja cari-cari, mana ini tempat penampungan kotorannya. Terus dibongkar sama dia, terus diangkat, disebar-sebar kemana-mana. Pertanyaan saya, orang yang semacam ini kira-kira menyenangkan atau menyebalkan? Menyenangkan atau menyebalkan? Menyebalkan. Disukai atau dibenci? Dibenci. Kodratnya manusia akan enggan, gak suka, benci dengan manusia yang semacam itu. Kenapa? Tahu kotoran sudah disimpan, disembunyikan, ditutup, dia cari, dia obrak-abrik, dia ler kemana-mana. Maka Allah marah dengan manusia yang semacam itu. Karena itu dalam syariat Islam kalau kita buang hajat, itu gak boleh sampai kotoran kita itu kelihatan. Harus segera dihilangkan. Disentor, dibuang, ditutup, jangan sampai ada aromanya dan lain sebagainya. Karena kita diperintahkan untuk itu, menampilkan yang baik, menampilkan yang indah. Nah, manusia itu kerangkanya ditutup sama Allah dengan jasad, karena Allah pengen menunjukkan betapa indahnya manusia. Ya, betapa indahnya manusia. Tapi kerangka yang ditutup daging tadi ada limitnya. Waktunya itu ada. Antum kalau pergi ke luar negeri, ya saya soalnya belum tahu regulasi di negara yang kita cinta ini. Tapi kalau kita lihat di film-film itu ya, ada yang namanya tempat penghancuran mobil. Entah bahasa Inggrisnya apa, bahasa Jepangnya apa, bahasa Latinnya apa. Yang saya tahu itu pokoknya mobil kalau sudah usianya sekian wajib dibuang ke sana. Kalau enggak mau dibuang mobilnya, bayar pajaknya itu sekian kali lipat lebih mahal daripada beli mobil baru. Sehingga orang lebih suka buang mobilnya dan ambil yang baru. Nah, itu mobil-mobil itu pada umumnya, yang saya tahu pada umumnya, mesin itu dibuat sedemikian rupa, 5 tahun sekali onderdil tertentu wajib ganti. Alias 5 tahun itu batas mobil masuk usia tua. Akan mulai rewel. Nah, ini manusia, kalau udah masuk 40 tahun itu batas usia rewel. Seperti mobil tadi, begitu masuk 40 tahun mulai nih onderdilnya rewel. Lutut nih biasanya ditekuk ya enggak masalah. Ini diajak duduk silo ditekuk setengah jam kok masalah ya. Nah, ini onderdil 40 tahun. Oh, mata. Itu biasanya kalau dibuat lihat duet tuh ya langsung kelihatan. Ini kok rodok angel ya. Ini onderdil 40 tahun ke atas. Semakin tambah tahunnya, onderdilnya semakin tidak layak tinggal di bumi. Onderdilnya semakin gak layak tinggal di bumi. Mohon maaf, kulit yang tadinya Masya Allah, diteteskan air, saking mulusnya. Begitu umur 60, 65, 67, diteteskan sini, gak jatuh-jatuh. Gak jatuh-jatuh nih. Airnya nempel, gak turun. Karena terlalu banyak legoknya. Gigi, jangan coba-coba nyugui tamu usia 60 tahun ke atas kacang goreng.
tanpa teman-temannya ya. Kasih kacang goreng tapi kasih yang empuk-empuk yang lain. Jadi ada pilihan gitu ya, ada pilihan. Karena bisa jadi kacangnya dimasukkan mulut, tapi kacangnya tuh nggak sampai tenggorokan. Kenapa? Muter terus. Tidak ada gigi yang digunakan untuk menghancurkan. Begitu coba gaya menghancurkan giginya, menghancurkan kacangnya, giginya yang hancur. Usia. Fisik manusia itu semakin tambah usianya, itu fakta ya, pasti akan berubah. Ya tentunya ada yang dikecualikan, namanya juga orang istimewa itu ada. Orang yang dikasih fadl, kemurahannya Allah berbeda ada. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur, bangun seger, jiknom. Ashabul Kahfi, ojo mbok tiru. Jangan kamu tiru, saya mau tiru Ashabul Kahfi, tidur 7 hari, bangun, gak iso. Saya kok gak bisa bangun, kenapa kaku semua? Dibangunkan, duduk ya, begitu jalan, nyoba turun dari tempat tidur, blak, langsung jatuh. Kakinya gak bisa nopang tubuhnya, beda. Memang ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi umumnya manusia tubuhnya berubah. Setelah sampai 40 tahun ke atas berubah. Kenapa? Ini namanya early warning system. Early warning system. Peringatan dini. Pulsa listrik mau habis. Betul? Semakin dekat masa habisnya, semakin tinggal dikit pulsanya, nanya, titit-tititnya semakin banter atau semakin pelan? Titit, semakin cepat. Habib kok paham? Sering pulsa di sini habis soalnya. Jadi paham. Semakin mau habis itu ya, semakin cepat. Ada peringatan dini. Jangan sampai kehabisan pulsa. Jangan sampai nanti mati listriknya. Nah sama manusia, sama Allah Ta'ala dikasih early warning karena sayangnya Allah pada manusia. Ojo ujuk-ujuk mati gitu loh ya. Loh kok mati aku? Jangan nanti gitu, jangan kaget. Makanya sama Allah dikasih peringatan dini, umumnya manusia ya. Umumnya manusia. Oh mulai salah-salah nyebut. Jadi yang suka salah-salah nyebut hati-hati itu. Ya termasuk saya itu. Suka salahnya nyebut, manggil Ustaz Iis, udah jelas kepalanya ngomongnya Iis, keluarnya Uus. Misal begitu ya. Atau manggil Ustaz Iis, kok keluarnya Agus, temennya. Padahal kepalanya, pikirannya, hatinya Ustaz Iis, lidahnya Agus. Nyambung atau gak nyambung itu? Gak nyambung. Tapi manusia kalau udah 40 tahun akan mengalami yang seperti itu. Mohon maaf sekali lagi, 50 tahun ke atas, kaum pria. Perempuan saya nggak ngerti, dan saya nggak akan observasi. Laki-laki ini, 50 tahun ke atas, mohon maaf, dulu umur 17 tahun, itu kalau ke toilet, buang hajat kecil, dus, lurus, bianter, selesai. 50 tahun, airnya mejen. Tapi masih kebelet, dipaksa-paksakan keluar lagi. Mungkin untuk buang air kecil itu 50 tahun ke atas bisa 10 sampai 15 menit. Yang dulu umur 17 tahun cukup 1 menit tuntas. Early warning, oh tubuhmu sudah cedak kuburan. Hati-hati. Hati-hati. Gigimu sudah siap meninggalkan dirimu. Hati-hati. Early warning. Otakmu yang dulu tajam nginget nama orang. 50 tahun mulai. Sopo ya Allah. Kok selali ya sopo kamu? Jenengmu sopo gitu ya. Padahal apal namanya, ngerti, tiap hari ketemu. Tapi bisa langsung suatu saat klik hilang itu. Ya Allah, sebut namamu. Benar-benar gak bisa ingat. Kenapa? Otaknya mulai dol. Nggak iso direm itu.
Jadi memorinya itu kepleset ya, memorinya kepleset. Usia manusia. Saya nggak ngomong semua manusia begini ya, tapi rata-rata manusia seperti ini. Kecuali mereka yang memang dijaga khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Muhammad SAW, para anbiya wal mursalin, para aulia was solihin, Mbah Umar Syahid, almarhum Mbah Umar Tumbuh, saya ketemu duduk bareng tidur di sini. Ya, ngajar di sini Mbah Umar itu rahimahullah, umur 107 tahun meninggal dunia. Tapi hafalannya, ingatannya tidak ada yang kurang. Badannya sehat, kemana-mana nggak pakai sandal. Yang saya pernah gumun itu ya, saya duduk sama beliau di Pacitan di rumahnya, duduk itu saya duduk di bawah, beliau di kursi gitu kan, saya sambil megangi tangan beliau gitu. Terus beliau komentar gini, ceramahmu sing pas neng alun-alun kalau api. Saya kaget, ceramah itu 3 bulan yang lalu, saat ketemu ya 3 bulan sebelumnya ceramah itu. Dan ceramahnya itu sekitar jam 12:30 malam. Zaman dulu daerah sana kan naiknya mimbar malam, 12:30 malam. Mbah Umar itu di panggung duduk tidur. Gak dengarkan, setahu saya ya, gak dengarkan ceramah saya. Ternyata beliau gak tidur. Beliau khusyuk mendengarkan. 3 bulan kemudian ketemu sayanya udah lupa apa ceramah saya, beliaunya justru ingat dan mengingatkan. Nah, coba, ini orang istimewa, tiruan. Habis Isya Yasin 41 kali. Salah satu wiridnya itu habis Isya baca Yasin 41 kali. Sampai meninggal seperti itu. Gak kurang amalnya. Kita tambah tua, kurangi amal. Awalnya gak kuat, kurangi. Toleransi sama tubuh, tubuh. Tapi makan tidak dikurangi. Giliran amal, toleransi sama tubuh, kurangi. Giliran makan, gak toleransi sama lambung. Jok, terus lambung protes. Iki mesin tua. Ini mesin tua. Help me. Kita ngomong kuat, lanjutkan kuat. Gak masalah, lanjut, isi terus. Ya, ngerti-ngerti geblak masuk rumah sakit. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Jadi tubuh manusia didesain sedemikian rupa, tambah tua bukan tambah kuat, memang tambah melemah. Nanti kalau usianya lanjut pada umumnya jadi seperti bayi. Jadi Pak, kalau nanti istri Bapak semakin tua kok semakin ngalem, ya semakin gak peduli sama orang lain, yang dipedulikan dirinya sendiri, sibuk sama urusannya sendiri, tanda-tanda istri Bapak sudah tua. Dan sebaliknya, kalau suamimu begitu, tanda-tanda suamimu sudah tua. Karena anak kecil tuh begitu, anak kecil sibuk dengan mainannya sendiri, nggak peduli lagi sama sekitar, asyik dengan dirinya sendiri. Nggak peduli sama orang lain. Terus ngalem, teklean hati, wah udah itu ciri-ciri anak kecil. Makanya tanda-tanda itu harus kita baca di diri kita. Biar kita ngerti, oh ya sudah, ini saya sudah masuk golongan tua, sadar diri. Sadar diri itu artinya apa? Yo siap mati. Mati kok enggak siap? Saya belum siap mati. Oh siap pasti mati kok. Coba ngomong sama malaikat Israel alaihissalam, malaikat mohon maaf saya belum siap. Apa kata malaikat? Orang urus. Gak peduli. Kamu siap, kamu gak siap, kamu harus mati pada waktunya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, fitaatillah, sehat walafiat. Amin Allahumma, amin. Nah kita harus siap mati. Ya siap mati itu artinya apa? Ya betul-betul introspeksi diri, perbaiki diri, susun strategi agar kita sampai akhirat selamat. Karena itulah Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Bil Makna, orang-orang yang usia lanjut, ya saya ini hijriahnya 50 tahun, udah masuk usia lanjut, sadar diri. Ya, makanya kalau ada yang ngundang saya kok saya
menghindar dengan berbagai macam alasan, mohon dimaklumi. Kenapa? Usia lanjut. Ya usia lanjut artinya mau fokus ngurus majelis. Mulai duduk ngajar di sini. Saya ganti dengan kajian-kajian online, kelas online, dengan ngajar secara virtual. Kemudian dibuat platform media sosial semakin banyak biar dakwahnya sampai kemana-mana. Meskipun sayanya ada di sini. Itu namanya sadar diri, udah usianya masuk harus lebih banyak duduk ngajar daripada saya ngajar keliling. Estafet harus dilanjutkan oleh generasi yang lebih muda, bergantian gitu. Biar roda dakwah ini terus berjalan. Nah karena saya sadar diri usia saya sudah tidak muda lagi, sudah usia lanjut, maka amalannya saya sesuaikan. Ya amalannya saya sesuaikan. Apa itu? Kata Ibnu Athaillah, amalan orang-orang usia lanjut itu satu, banyak istighfar. Banyak istighfar. Yang kedua, banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang dua ini saja kita bahas ya. Istighfar itu artinya apa? Tolabul maghfirah. Istighfar adalah kegiatan mencari ampunan. Itu istighfar. Istighfar adalah kegiatan mencari ampunan. Dengan lisan kalimatnya astagfirullah, Allahumma gfirli, Rabbi gfirli. Itu kalimat yang terucap dengan lisan. Dengan perbuatan duduk di majelis ilmu ini termasuk istighfar. Karena orang yang duduk di majelis ilmu, hitanul bahar, ikan-ikan yang ada di perairan semuanya memintakan ampun untuk dia, beristighfar untuk dia. Jadi kalau kita mau diistighfarkan oleh ikan-ikan di perairan, duduk di majelis ilmu. Kalau ditanya sama orang, ngapain? Lagi istighfar. Lah kok menang? Oh, saya udah sewa ikan untuk istighfari saya. Saya sewa ikan untuk istighfari saya biar lidahnya, lisannya ikan yang berucap, ya Allah ampuni dia, saya sibuk cari ilmu. Nah, ini termasuk amalan kalau kita udah semakin lanjut usia. Kalau sekali kita ngucap astagfirullah, ya Allah ampuni saya, kata Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitabnya Ma'arijul Hidayah. Kalau sekali kita ngucap astagfirullah, ya Allah ampuni saya, kemudian Allah mengatakan aku ampuni kamu, selesai. Dosa kita semua diampuni Allah Ta'ala. Jadi kan tidak ada salahnya kita perbanyak. Siapa tahu ada satu yang nyantol. Ada satu yang kemudian klik, ada satu yang kemudian kabul. Ada yang satu diiyakan oleh Allah Ta'ala. Ya aku ampuni kamu, selesai. Maka amalan orang lanjut usia perbanyak ini. Astagfirullah, 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 yang banyak. Kemudian sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi. Sholawatnya yang banyak. Kenapa? Kalau sekali Allah nyolawatin kita, selesai udah. Dapat ampunan, dapat rahmat, diangkat derajat. Masya Allah itu. Kalau udah dapat satu sholawatnya, Allah. Padahal siapa sholawat satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Sehingga kita dengan harapan yang luar biasa, ya Allah, tolong engkau bersolawat kepadaku 10 kali. Karena aku solawat pada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi. Ini amalan orang akhir usia. Karena itulah di Majlis Ar-Raudhah, mulai malam hari ini solawatnya saya tambah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Solawatnya ditambah. Ya solawatnya ditambah. Itu namanya sadar kalau mau mati. Bukan merenung. Arep mati iki. Terus meneng disuruh makan. Arep mati aku. Bukan gitu. Orang ingat mati itu bergairah. Orang ingat mati itu berenergi. Orang ingat mati itu akan bersemangat. Kenapa? Karena kalau mau selamat nambah amal. Kalau mau selamat dia harus semakin banyak amal soleh. Maka dia akan semakin memanfaatkan waktunya untuk taat pada Allah Ta'ala. Kamu kok sekarang beda? Bedanya gimana? Kalau pagi sekarang kok pegang tasbih? Iya mas, arep mati. Semangat.
Loh, kamu kok sekarang beda, kenapa? Dulu kamu nggak pernah transfer saya, tapi kenapa sekarang kalau Jumat sering transfer 50.000 ke saya, temenmu ini. Jumat barokah, buat sarapan. Kenapa? Meh mati mas. Itu namanya bergairah. Wah ada lagi, sibuk cari jodoh. Ditanya, loh kamu dulu nggak semangat nikah. Tapi sekarang kamu kok semangat nikah kenapa? Meh mati kok gak ono sing ndongakno. Semangat, jadi berenergi. Bukan kemudian ngelentruk, kamar ditutup. Update status, kematian menghampiriku. Terus selimutan, itu bukan begitu. Ya bukan semacam itu. Jadi takut ingat mati itu tidak menakutkan. Ingat mati itu membuat kita bergairah. Membuat kita bersemangat. Ya untuk amal soleh, memperbaiki diri, bercengkrama dengan keluarga. Bukan kemudian nyawang anak, nyawang bojo, nunduk. Ada apa mas? Aku tak kuasa meninggalkanmu. Kenapa begitu? Mati. Tidak ada. Dia kalau memang ingat mati dia akan lihat istrinya, lihat anaknya, lihat suaminya. Sawang, senyum. Loh, kamu kok melihat aku seperti itu kenapa? Jawabannya, biar engkau puas memandang wajahku sebelum aku meninggalkanmu. Masya Allah. Loh, kenapa mas? Lah yo wis umure cedak lu ya. Contone sakeh siap-siap tak nyawang awakmu, tak lihat dirimu. Alhamdulillah cek ayune, Masya Allah. Sesuai umur. Loh iya toh ya, harus ada apostrof kecil. Cantik sesuai umur, ganteng sesuai umur. Jangan dibandingkan dengan yang enggak sesuai umur. Itu namanya tidak sesuai perbandingannya. Betul atau betul? Oh, iya. Orang kalau mau membandingkan harus sesuai. Bu, siap mati? Oh jawab siap mati aja takut kok ya. Bapak-bapak siap mati? Siap. Orang siap mati itu akan bersemangat. Itulah manusia yang siap hidup. Jadi orang yang betul-betul siap mati, dia manusia yang paling siap hidup. Energinya itu semua untuk kehidupan, nyenengkan orang, bantu orang, bahagiakan orang. Semua energinya untuk kehidupan, bukan ngelentruk-ngelentruk, bukan dibuat yang stres-stres ya. Kemudian nangis tok, kerukupan sarung, kerukupan selimut. Nah itu bukan orang yang namanya siap mati, justru itu orang yang tidak siap mati. Dan tidak siap hidup. Jadi membingungkan itu. Mati enggak siap, hidup tidak siap. Ikhwani rahimakumullah. Lanjut atau cukup? Ini baru mukaddimah. Ya baru mukaddimah. Tapi alhamdulillah insya Allah sudah mencerahkan diri saya pribadi. Dan semoga antum yang menyaksikan juga jadi